Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan entrepreneur dari Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, pendiri Gojek, lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1948. Ia memiliki ayah bernama Nono Anwar Makarim yang berasal dari Pekalongan yang berprofesi sebagai pengacara, dan ibunya bernama Atika Al-Gadri dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Nadiem Makarim memiliki dua saudara perempuan. Istri Nadiem Makarim bernama Franka Franklin. Mereka menikah pada tahun 2014 yang lalu. Dari pernikahannya ini, Nadiem Makarim mempunyai anak bernama Solara Franklin Makarim. Diketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah SD di Jakarta. Kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Dan selama setahun, Nadiem Makarim mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Ia juga melanjutkan studinya di Harvard Business School, Harvard University, dan lulus dengan menyandang gelar MBA, yaitu Master Business of Administration. Pengalaman entrepreneur seorang Nadiem Makarim. Nah, Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey dan company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui juga ia pernah bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Lalu resign dari Zalora dan mendirikan Gojek berbekal banyak pengalaman selama bekerja. Nah, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek. Nah, perusahaan Gojek ini didirikan pada tahun 2011. Alasan sederhana itulah yang membuat Nadiem Makarim mencoba merintis perusahaan sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Gojek. Berbekal pengalaman kerja serta memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, ide bisnis transportasi Gojek ini berasal dari pemikiran Nadiem Makarim ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Nah, Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi. Ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Nah, dari perbincangannya dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan. Aja dan susah untuk mencari pelanggan. Di sisi lain, kemacetan Jakarta makin memburuk, maka dibutuhkanlah sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Nah, kemudian pada tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Nadiem Makarim, yang kemudian menjabat sebagai CEO Gojek. Nah, awal berdiri Gojek, Nadiem Makarim mempunyai hanya 20 driver Gojek, dan sistem yang ditawarkan yakni via telepon call center. Nah, di mana pelanggan menghubungi langsung call center untuk mendapatkan driver terdekat. Nah, pada waktu itu jumlah karyawan Gojek masih sangat terbatas dan drivernya pun juga sama, masih sangat terbatas. Namun keyakinan dari Nadiem Makarim akan perusahaannya membuat Gojek bisa bertahan hingga melaju pesat. Nah, pokoknya beberapa tahun berikutnya itu, kemudian nama Gojek semakin terkenal pada tahun 2015. Jadi ketika merilis aplikasi mobilenya, sehingga makin banyak menarik minat pelanggan baru. Nah, terus Nadiem Makarim sendiri benar-benar memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kemudahan pelanggan menggunakan jasa Gojeknya. Nah, para pelanggan Gojek dapat menggunakan aplikasi melalui smartphone mereka untuk memesan layanan Gojek memesan Gojek. Nah, selain itu, tarif dari Gojek didasarkan pada jarak tempuh dan pembayarannya dapat menggunakan kredit atau My Wallet.
Nah, awalnya itu Nadiem Makarim pada awal mendirikan perusahaan Gojek, ia hanya membawahi 20 orang tukang ojek. Namun sekarang ia sudah memiliki lebih dari 300.000 orang tukang ojek yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, terus juga ada di bawah naungan perusahaannya. Nah, segala inovasi ia lakukan sehingga bisnisnya kemudian banyak diliput oleh media sebagai perusahaan yang merevolusi transportasi ojek. Nah, berkat kerja keras Nadiem Makarim, seorang pendiri Gojek ini, dan para karyawan serta drivernya, kini Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi jasa transportasi nomor 1 di Indonesia. Perusahaan Gojek kini melayani lebih dari 50 kota di Indonesia dan memiliki lebih dari 300.000 driver yang tersebar di Indonesia. Nilai kapitalisasi perusahaan Gojek kini mencapai lebih dari 53 triliun rupiah, dan hal tersebut menjadikan perusahaan Gojek sebagai salah satu perusahaan unicorn atau perusahaan rintisan startup dengan nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Sisi inspiratif Nadiem Makarim, yaitu pantang menyerah. Mengembangkan Gojek tak semudah membalik telapak tangan. Nadiem turun dengan menawari tukang ojek pangkalan untuk bergabung bersama Gojek pada tahun 2010. Gojek hanya memiliki 10 karyawan dan 20 pengemudi. Terhitung bulan Mei 2018, pengemudi Gojek sudah eksis di 100 kota dengan jumlah pengemudi Goret dan Gokar mencapai 1 juta orang. Adalah mempelajari teknologi. Siapa yang tak belajar teknologi, ia akan terlibas pada zaman. Ungkapan populer itu hendaknya kamu serap di era digital saat ini. Suami Franka Franklin mengawali keberhasilannya dengan mengawinkan teknologi dan ojek. Gagasan ojek daring ini cukup sederhana, tapi berhasil membuat tatanan transportasi di Indonesia sangat berubah. Jadi, ada satu quotes dari Pak Nadiem Makarim yang menurut saya sangat dalam artinya, yaitu adalah bisnis tak melulu mencari untung, harus ada manfaat sosial di dalamnya. Nah, bagi saya ini artinya sangat dalam gitu. Nah, tujuan berbisnis memang untuk mencari keuntungan, tapi jangan sampai keuntungan itu membutakan langkah kita. Karena uang itu kan memang buat kebanyakan orang lupa akan segalanya. Nah, oleh karena itu, maka kita harus kembali meluruskan niat kita bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan berbisnis yang harus kita raih. Nah, sebisa mungkin berbisnislah sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena jaminan bahagia tidak hanya timbul dari keuntungan yang didapat, melainkan juga kepuasan orang lain karena sesuatu yang telah kita berikan. Dan Pak Nadiem juga berpesan bahwa jangan sampai lupa untuk menyisihkan sebagian keuntungan bisnis kita untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Sekian pengalaman entrepreneur dari Nadiem Makarim yang dipaparkan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.